ride till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is attached. Kita berawal dari seorang remaja yang sedang duduk di kursi taman yang bernama Humber, dan dia sedang memperhatikan seorang wanita cantik yang bernama Annabelle. Humber begitu terpesona dengan kecantikan Annabelle sehingga Humber jatuh hati padanya. Humber dan Annabelle pada saat itu berusia 14 tahun dan mereka sama-sama saling mencintai. Singkat cerita, mereka pun resmi pacaran. Pada suatu ketika mereka berdua ada di dalam sebuah gudang dan akan melakukan sesuatu. Gua juga gak tahu mereka bakal ngapain. Anggap aja gua gak tahu, walau kenyataannya gua udah tahu mereka mau ngapain. Oke, next. 4 bulan berlalu dan mereka pun menjalin kisah cinta. Tapi sayangnya hal buruk terjadi. Annabelle pun meninggal dunia akibat terkena suatu penyakit. Dan Humber pun menangis sekaligus patah hati karena sang kekasih hati meninggalkannya untuk selamanya. Singkat cerita, Humber kecil pun telah tumbuh dewasa dengan luka masa lalu yang masih terbuka. Lalu dia pergi ke Amerika untuk liburan musim panas. Dia bertujuan ke rumah pamannya, tapi sayangnya rumah pamannya terbakar tak tersisa. Lalu ada seorang wanita cantik yang mau menampungnya yang bernama Charlotte Hedge. Charlotte adalah ibu Lolita dan Humber pun tinggal di rumah itu. Dan disinilah cerita dimulai. Lalu Humber dikenalkan oleh Charlotte kepada Lolita dan Humber pun terpanah oleh kecantikan Lolita, sama seperti dia terpanah oleh kecantikan Annabelle, kekasihnya di masa lalu yang telah meninggal dunia. Pada suatu malam ketika Humber sedang menulis novel dan mendengarkan sebuah musik, tiba-tiba Lolita terbangun akibat mendengar suara musik tersebut dan Humber pun minta maaf atas hal itu. Kemudian Lolita pergi ke dapur dan mengambil makanan, lalu Humber mengikuti Lolita dan memperhatikannya dengan tatapan kagum. Hari-hari berlalu dan Lolita pun bersikap manja kepada Humber dan dia pun duduk di pangkuan Humber. Tak lama kemudian ibunya Lolita pun datang dan Lolita lari karena takut ketahuan. Semakin lama Humber tinggal di situ dan ternyata ibunya Lolita menaruh rasa dan mengirimkan sebuah surat cinta dan menyampaikan rasa yang telah dipendamnya selama ini. Dan Humber pun menerima cintanya. Tak lama kemudian mereka pun melangsungkan pernikahan. Ketika mereka sudah menikah, Lolita pun dipindahkan ke asrama oleh ibunya biar gak mengganggu mereka ketika bulan madu. Tapi pas Lolita mau dipindahkan ke asrama, Lolita pun lari dan mencium Humber layaknya kekasih. Setelah kejadian itu, Humber yang tadinya kagum kepada Lolita jadi semakin kagum dan ingin memiliki Lolita. Lalu Humber dan Charlotte menjalani hubungan suami istri pada umumnya. Tapi cintanya Humber cuma 30% kepada Charlotte. Pada suatu ketika di saat Charlotte sedang duduk di pangkuan Humber dan membuka sebuah laci dan ternyata lacinya dikunci. Dan Charlotte pun merasa heran dan bertanya-tanya, apa yang kamu sembunyikan? Terus Humber bilang, itu surat cinta darimu yang aku simpan. Lalu Charlotte pun percaya. Singkat cerita, di saat Humber sedang pergi ke rumah sakit untuk membeli obat tidur untuk diberikan kepada Charlotte dengan tujuan supaya Charlotte gak minta jatah di saat malam. Ketika Humber tiba di rumah dan dia terkejut melihat Charlotte menangis sambil membaca buku diarinya yang disembunyikan Humber di laci, karena isi diarinya menceritakan semuanya. Dari mulai dia tidak mencintai Charlotte dan hanya mencintai Lolita, yaitu anaknya Charlotte yang baru berusia 12 tahun. Charlotte pun bilang, besok aku tidak akan ada di rumah ini lagi dan kau tidak akan pernah mendapatkan Lolita seutuhnya. Dan Humber pun bilang, aku menulis itu hanya untuk novelku saja dan aku menjadikan kau sebagai modelnya. Dan Charlotte pun tak menggubris ucapan Humber dan Humber pun pergi ke dapur untuk membuat minuman. Ketika Humber sedang membuat minuman, tiba-tiba ada telepon dan mengatakan bahwa Charlotte sudah meninggal. Mendengar hal itu, Humber pun tak percaya dengan telepon itu. Kemudian dia mendatangi tempat kejadian dan benar saja bahwa Charlotte telah meninggal dunia tertabrak mobil. Humber pun shock melihat hal itu. Kemudian ada gadis kecil memberikan sebuah surat dan gadis kecil itu berkata, dia tadi sedang mengantarkan surat ini, kemudian dia tertabrak. Aku turut berduka. Humber pun menerima surat itu dan kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, Humber pun membakar surat itu. Singkat cerita, lalu Humber menjemput Lolita yang sedang berada di asrama dan Humber tidak menceritakan tentang kematian ibunya. Lolita pun bertanya kepada Humber, bagaimana keadaan ibu? Lalu Humber berkata, ibumu sedang sakit, dia sedang dirawat di sebuah rumah sakit. Lalu Lolita bertanya lagi, apakah kita bisa mengunjunginya? Lalu Humber menjawab, kita tidak bisa mengunjunginya karena ibumu harus istirahat total supaya keadaannya cepat membaik. Mendengar hal itu, Lolita pun agak sedikit lega dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Ketika mereka berada di perjalanan, Lolita berkata kepada Humber, apakah kau tidak rindu padaku? Lalu Humber menjawab, aku sangat merindukanmu. Lalu Lolita berkata, kenapa kau tidak menciumku? Lalu mereka pun berciuman layaknya pasangan kekasih. Aduh, tenggorokan gua gak enak, cuk. Oke, lanjut. Humber pun memutuskan untuk menginap di sebuah hotel karena tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan karena hari sudah gelap. Lalu Humber memesan kamar dengan 2 tempat tidur, tapi sayangnya kamar yang dia pesan sudah ada yang isi. Tinggal tersisa 1 kamar dengan 1 tempat tidur.
Mau tidak mau Humber harus mengambil kamar itu. Ketika Humber sedang memesan kamar, tiba-tiba Lolita bertemu dengan Claire Quilty. Claire Quilty adalah temannya Charlotte dan dia berkata, "Kamu adalah gadis yang cantik yang memiliki hati yang tulus," dan Lolita pun tersipu mendengar hal itu. Kemudian Lolita dan Humber masuk ke kamar, lalu Lolita bertanya, "Apa kau bercanda? Kenapa cuma ada satu tempat tidur?" Kemudian Humber menjawab, "Aku sudah memesan kamar dengan 2 tempat tidur, tapi sayangnya sudah diisi oleh orang lain." Lalu Humber berkata lagi, "Kau boleh pakai tempat tidurnya, aku akan tidur di sofa." Lalu Lolita berkata, "Kau tak perlu melakukan itu, kita bisa tidur bersama. Tapi kalau ibuku tahu, dia akan membunuh kita berdua." Mendengar hal itu, Humber sedikit senang tentunya. Tibalah malam, ketika Humber sedang minum, tiba-tiba Lolita terbangun dari tidurnya dan dia berkata, "Aku haus, tolong ambilkan minum." Lalu Humber mengambil air minum untuk Lolita, dan Lolita meminum air itu sampai habis dan dia tertidur kembali. Lalu Humber dan Lolita tidur bersama. Malam berlalu, tibalah pagi hari. Lalu Humber terbangun dari tidurnya dan memandang wajah Lolita dengan perasaan yang sulit untuk dijelaskan. Perasaan nggak tahu. Ketika Humber sedang memandang wajah Lolita, tiba-tiba Lolita terbangun dan Humber pura-pura tertidur. Tak lama kemudian, lalu Humber membuka matanya kembali dan mereka pun berciuman. Aduh, gak bener nih anjir. Baru 7 menit loh gue baca cerita dan gue mulai terbawa arus gitu kan. Ya mungkin penonton di rumah juga mengalami hal yang sama ya, terbawa arus juga. Arus apaan ya? Arus gak tahu. Oke, next. Singkat cerita, mereka pun melanjutkan perjalanan. Ketika sedang di perjalanan, Lolita meminta Humber untuk berhenti sejenak di pom bensin. Dan mereka pun berhenti di pom bensin. Ketika Humber sedang melamun, tiba-tiba Lolita datang dan meminta nomor telepon rumah sakit karena dia rindu kepada ibunya. Lalu Humber menyuruh Lolita untuk masuk ke dalam mobil. Dan Humber menceritakan semuanya bahwa ibunya telah meninggal. Mendengar hal itu, Lolita pun menangis sepanjang malam di pelukan Humber. Selama 2 tahun mereka selalu berjalan-jalan tanpa arah tujuan menyusuri negara Amerika. Tanpa Humber sadari, dirinya telah diikuti oleh Claire Quilty selama 2 tahun. Kemanapun dia pergi selalu saja diikuti. Suatu ketika dirinya sadar karena telah diikuti seseorang dan Humber pun tidak tahu siapa orang yang telah mengikutinya. Sampai saat itu Humber tidak tenang, dihantui rasa takut. Setelah sekian lama melakukan perjalanan dan mereka singgah di suatu rumah di bagian negara Amerika. Pada suatu ketika Humber izin keluar rumah untuk membeli buah-buahan dan melarang Lolita keluar rumah. Ketika Humber sedang pergi, Lolita pun keluar rumah dan menemui Claire Quilty. Ketika Humber kembali ke rumah, dia melihat kaki Lolita kotor dan Humber sedikit kesal tentunya karena Lolita tak mematuhi perintahnya. Lalu Humber memaksa Lolita sambil menangis untuk mengatakan siapa orang yang ditemui di luar dan Humber pun memperkosa Lolita. Ketika malam tiba, Humber pun bermimpi tentang ketakutannya. Rasa takutnya hampir membuatnya menjadi gila. Lalu Humber pergi dari rumah itu, tujuannya supaya dia bisa tenang dari rasa takutnya. Ketika Humber sedang mencari rumah baru, tiba-tiba Lolita jatuh sakit dan Humber pun membawanya ke rumah sakit dan Lolita dirawat di sana. Dan dokter menyuruh Humber untuk pulang ke rumah supaya Lolita bisa istirahat dengan total. Seminggu berlalu, Humber pun menelpon pihak rumah sakit dan menanyakan kabar Lolita. Lalu pihak rumah sakit mengatakan bahwa Lolita telah sembuh dan telah pergi meninggalkan rumah sakit dijemput oleh Claire Quilty. Lalu Humber mendatangi rumah sakit dan benar saja Lolita sudah tidak ada di sana. Lalu Humber mencari Lolita ke sana kemari tapi sayangnya Lolita tidak ditemukan. Setelah 3 tahun kemudian, Lolita pun mengirim surat kepada Humber dan memberikan alamat rumahnya. Lalu Humber mendatangi Lolita. Ketika Humber sampai di rumah Lolita, dia terkejut karena Lolita sedang mengandung dan sudah memiliki seorang suami. Dan penampilan Lolita sudah berubah total dan Humber di situ merasa patah hati tentunya. Dan dia menanyakan kepada Lolita siapa yang dulu telah membawanya kabur 3 tahun lalu. Kemudian Lolita memberitahu siapa orang yang dulu pernah membawanya. Dia bernama Claire Quilty. Dan Lolita memberikan alamat rumahnya. Kemudian Humber mendatanginya dan berniat untuk membunuhnya. Singkat cerita, Humber pun sampai di rumah Claire Quilty dan membunuhnya menggunakan pistol. Dan Claire Quilty pun meninggal dunia. Setelah membunuh Claire Quilty, lalu Humber pergi menggunakan mobil dan mengemudi dalam keadaan pikiran kosong. Lalu Humber ditangkap polisi dan dipenjara. Film pun selesai. Pasti kalian bertanya-tanya gimana nasib Humber dan Lolita. Oke, akan gue jelaskan dikit. Humber meninggal di penjara.